Kesehatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Hulu Oleo. Saya akan melaksanakan PPL Aksi 2 di SMPN Negeri 2 Bunggulang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih ya. Semangat? Semangat. Oke. Nah, sebelum kita mengikuti pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar kita mendapatkan keberkahan dan kelancaran dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk berdoa, silahkan kepada Narega untuk memimpin ya. Silahkan Narega. Duduk siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir di sini? Temannya? Ada? Siapa yang tidak hadir? Gisel. Gisel. Kenapa, sakit atau gimana? Sakit. Kita doakan yang mudah-mudahan Gisel cepat sembuh ya seperti biasa, supaya bisa masuk sekolah kembali bersama kalian ya. Terima kasih informasinya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya, di mana lagu tersebut menggambarkan tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, itu ya. Silakan kalian berdiri bersama-sama untuk menyaksikan atau bukan menyaksikan ya, menyanyikan lagu nasional ya. Silakan berdiri.
menyanyikan lagu nasional. Nah, berarti semangat nasionalisme kita itu harus semakin meningkat ya. Harus semakin meningkat, bertambah dan bertambah ya. Kemudian untuk menambah semangat dalam belajar, mari kita bersama-sama lakukan dulu ice breaking ya. Boleh, silakan untuk berdiri kembali. Silakan. Nanti Bapak duluan sekali, lalu kalian yang kedua bareng-bareng ya. Ya. Bapak contohkan dulu. Tepuk semangat happy. Pagi-pagi, semangat pagi, harus happy. Unjuk gigi, nah gitu ya. Silakan. 3, 4. Semangat happy. Pagi-pagi, semangat pagi, harus happy. Unjuk gigi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, adapun pembelajaran hari ini yaitu materi bab 4 ya, yaitu tentang keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian materi yang akan kita bahas dari bab itu yaitu sekarang tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kira-kira kalian masih ingat tidak pembelajaran terdahulu atau pembelajaran sebelumnya pada semester kemarin, tepatnya bab 3 ya? Bab 3. Materinya apa kira-kira? Masih ingat? Masih. Ya, terima kasih. Siapa yang mau menyampaikan? Siapa? Ya, silakan. Pengusaha dan pengusahaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih. Tepuk tangan ya. Nah, rumusan dan apa itu pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya gitu. Kemudian yang kedua, kira-kira siapa yang mau berpendapat nanti ya, yaitu semangat apa yang dimiliki oleh para pendiri negara dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, silakan. 1. Memiliki sikap toleransi. 2. Memiliki sikap keberagaman. 3. Semangat persatuan dan kesatuan. 4. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ya, terima kasih ya. Nah, itu yang kedua. Itu ya yang kedua. Kemudian, nah, kira-kira apa hubungannya menurut pendapat kalian ya? Apa hubungannya materi pertemuan sebelumnya yaitu di bab 3 tentang tadi ya perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan materi hari ini tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Apa hubungannya? Silakan. Silakan. Nah, silakan. Jaminan keberagaman dalam kehidupan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pada pasal 18A dan 18B. Terima kasih. Tepuk tangan ya. Tepuk tangan. Terima kasih kalian sudah atau masih ingat ya materi-materi di semester kemarin yaitu di bab 3 ya tentang perumusan dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita akan memasuki dalam pembelajaran ini adalah yaitu tadi materinya tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Adapun beberapa manfaat yang bisa kita rasakan ketika kita mempelajari materi keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu tentang 1. Mampu mempererat tali persaudaraan di dalam banyak perbedaan. Itu yang pertama ya. Jadi bisa mempererat persaudaraan dalam perbedaan. Kemudian manfaat yang kedua, menjadikan aset wisata yang dapat menghasilkan pendapatan negara. Jadi aset wisata. Yang ketiga, dapat memperkaya kebudayaan nasional Indonesia ya. Kemudian yaitu yang 4, sebagai ciri atau identitas negara Indonesia
di mata internasional. Itulah manfaat-manfaat daripada kita mempelajari materi keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, kemudian sekarang, nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui model project based learning ya dengan pendekatan saintifik dan TPACK, peserta didik diharapkan mampu satu, bersyukur dan saling menghargai atas keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia dengan baik. Yang kedua, termotivasi untuk memiliki sikap tidak membedakan teman yang berbeda suku, agama, ras dengan baik ya. Kemudian ketiga, mendeskripsikan keberagaman masyarakat Indonesia dan menganalisis faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian yang keempat, mencocokkan gambar tentang keberagaman sesuai daerah asalnya dan menyusun laporan sederhana tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itulah tujuan pembelajaran kali ini ya. Baiklah, kita sekarang masuk kepada materi pembelajarannya. Adapun materi pembelajaran hari ini silakan kalian simak baik-baik ya, yaitu keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.508 pulau dan luas wilayahnya mencapai 5.193 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 228 juta jiwa. Jadi banyak sekali ya penduduk kita itu, udah 200 juta lebih ya. Kemudian, nah di sini menurut Hillread ya, lebih dari 300 suku bangsa mendiami wilayah Indonesia. Jadi banyak suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Kemudian menurut C. Van Vollenhoven, Indonesia memiliki 316 suku bangsa ya. Ya. Kemudian yang ketiga, menurut M.A. Jaspan, Indonesia terdiri atas 366 suku bangsa. Jadi sangat banyak sekali suku bangsa yang ada di Indonesia, melebihi dari 300. Ini menurut para ahli berdasarkan hasil penelitian ya. Di dalam keberagaman ini terdapat unsur-unsur universal seperti sistem mata pencaharian ya, sistem teknologi, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan dan religi. Beraneka ragam, berbeda-beda ya. Tiap daerah, tiap provinsi, bahkan tiap pulau itu berbeda-beda. Berbeda-beda suku, agama, bangsa, bahasa, mata pencaharian ya, dan lain-lain ya. Selanjutnya, masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ras. Nah, yang membuat mereka memiliki perbedaan bentuk fisik ya, seperti warna kulit, postur tubuh, dan jenis rambut. Ini yang disebut ras. Warna kulit, postur tubuh, dan jenis rambut itulah ras. Kemudian keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Pertama yang akan kita bahas adalah tentang faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia atau keberagaman di Indonesia. Yang kedua, keberagaman suku bangsa. Kemudian yang ketiga, keberagaman agama dan kepercayaan. Kemudian yang keempat, keberagaman ras. Yang kelima yaitu keberagaman antar golongan. Itu materi yang akan Bapak paparkan ke depan ya. Nah, satu, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Sambil kalian perhatikan ya ke depan ke layar silakan. A. Letak strategis wilayah Indonesia. Itu yang pertama faktor penyebabnya. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat,
Atau yang D, keadaan transportasi dan komunikasi. Selanjutnya, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Itulah faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi ada berapa? Ada berapa? Ada 5 ya, ada 5 ya. Kemudian letak wilayah Indonesia yang strategis yaitu berada di antara dua benua, yaitu benua apa? Benua Australia dan Asia, serta diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya. Selanjutnya kondisi kepulauan nih. Ini kan gambar peta pulau-pulau atau kepulauan Indonesia. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya bagi Aceh yaitu kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, gunung, daerah subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa dan laut itu yang mengakibatkan perbedaan masyarakat. Kalau di pegunungan biasanya mata pencahariannya kan apa? Bertani atau bercocok tanam. Kalau di daerah pantai biasanya sebagai nelayan. Itulah contohnya perbedaannya ya. Keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan transportasi dan komunikasi juga dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Dengan kemudahan ini, sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan. Artinya, dengan kemudahan sarana dan prasarana yang ada atau infrastruktur yang ada di Indonesia, masyarakat semakin mudah untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan masyarakat lainnya di berbagai wilayah atau tempat. Selanjutnya, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Jelas, tiap daerah mungkin ada perbedaan ya antar penerimaannya ya. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, maksudnya baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada yang mudah menerima orang asing atau budaya asing, ada pula yang sebagian masyarakat tetap bertahan dengan budaya aslinya, jadi tidak mau menerima budaya asing yang masuk atau tidak mau ada perubahan dalam kehidupan budayanya ya. Selanjutnya, keberagaman suku ya. Yang kedua, suku bangsa sering juga disebut etnik. Menurut Kuncaraningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Ciri-cirinya apa? Coba lihat bareng-bareng ya. 1, yang kedua, istiadat. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ya, terima kasih ya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu keberagaman agama. Di Indonesia itu agama itu sangat beragam ya. Yang kita tahu agama di Indonesia itu ada 6 ya. 1 agama Islam, 2 Kristen, 3 4 5 6 kok. Nah, itu ya. Ada 6 agama yang diakui secara resmi di Indonesia ya. Nah, pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang kebebasan memeluk agama dan kepercayaan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama ini isinya ya.
isi daripada pasal 29 ya. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Itu pasal 29 ayat 2. Agama mengajarkan pada umatnya agar berbuat baik, kemudian melakukan kebaikan dan berbuat baik dan benar ya. Tadi maksudnya melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran adalah perintah Tuhan yang wajib dilaksanakan oleh setiap manusia. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang keberagaman ras. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras. Hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia. Nah, adapun ras yang ada di Indonesia, jadi ras-ras yang mendiami wilayah Indonesia. Pertama itu ras apa? Ras Malaya, Mongoloid. Itu kebanyakannya atau mendiami wilayah Pulau Sumatera, kemudian Jawa, kemudian Bali, Kalimantan dan NTB, Sulawesi, ya itu. Kemudian yang kedua ras Melanosoid, itu ada di Papua. Kemudian yang ketiga ras Asiatik Mongoloid, itu ada masyarakat Tionghoa atau Cina, ya, Jepang dan Korea. Mereka pun banyak yang mendiami wilayah Indonesia. Kemudian ras Kaukasoid, itu ada orang India, kemudian Timur Tengah, Australia, Eropa dan Amerika. Itu juga banyak yang tinggal di Indonesia, ya. Selanjutnya keberagaman antar golongan, ya, keberagaman antar golongan. Yaitu satu ditandai dengan adanya perbedaan kelas dalam lapisan masyarakat. Kemudian yang kedua adanya segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda satu sama lain. Keberagaman antar golongan harus disikapi dengan bijaksana karena jika tidak dapat menimbulkan kesenjangan, perselisihan dan perpecahan. Yaitu, jadi kalau perbedaan dalam masyarakat, perbedaan antar golongan dalam masyarakat itu tidak kita indahkan, tidak kita sikapi dengan baik, maka bisa terjadi hal-hal seperti tadi, kesenjangan dalam berbagai macam, ya, ekonomi, sosial, kemudian perselisihan dan bisa menjadi perpecahan. Nah, selanjutnya sekarang kalian silakan untuk menyimak video ya tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Silakan. Ya.
Sudah ya? Nah, setelah kalian menyimak video ya, video tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia tadi ya, silahkan kalian catat hal-hal yang kalian dapatkan dari mulai tadi pemaparan materi ya oleh Bapak ya, kemudian juga tayangan video barusan. Silahkan kalian catat ya, silahkan kalian catat, kemudian analisis. Nanti Bapak akan bertanya pada kalian ya, dan kalian nanti harus menyampaikan pendapatnya tentang apa tadi materi ya, materi dan tayangan video barusan ya. Silakan catat hal-hal yang menurut kalian mungkin apa itu ya, dianggap penting setelah menyimak video tadi ya. Silakan, bisa dimulai. Sudah, kalian mencatat hal-hal yang kira-kira dianggap penting oleh kalian dari tayangan video tadi? Nah, silakan sekarang kalian nanti boleh mengeluarkan pendapat ya tentang video dan video yang ditayangkan barusan dan materi yang dipaparkan tadi. Nah, yang pertama, bagaimana pendapat kalian setelah melihat tayangan video tadi? Kira-kira siapa yang mau berpendapat tentang video yang tadi ditayangkan di depan? Silakan, siapa? Silakan berdiri. Keberagaman di Indonesia merupakan suatu kekayaan bangsa. Keberagaman dapat meningkatkan toleransi karena perbedaan merupakan anugerah yang Maha Kuasa. Terima kasih. Keberagaman adalah merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Itu jawaban yang kedua, sangat luar biasa ya. Keberagaman itu merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa, di mana itu kita bisa didapatkan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah ya untuk kita semua. Terima kasih ya. Kemudian yang kedua, yaitu siapa yang mau menjawab atau siapa yang mau berpendapat. Kira-kira mengapa kondisi masyarakat di Indonesia itu begitu beragam, dari mulai suku, bahasa, ya, kemudian agama, warna kulit. Mengapa kira-kira? Siapa yang mau berpendapat? Siapa? Silakan Adrian. Terima kasih Adrian jawabannya. Jawabannya kata Adrian adalah karena wilayah Indonesia itu sangat luas, ya, terdiri dari pulau-pulau kecil dan pulau-pulau yang sangat besar. Terima kasih Adrian ya. Nah, sekarang kalian akan Bapak bagi kelompok, ya. Akan bagi kelompok menjadi 5 kelompok seperti biasa, ya. Kira-kira kelompoknya mau yang dulu atau mau dibuat baru lagi? Yang dulu, sepakat ya? Sepakat. Terima kasih.
kelompoknya tetap yang dulu. Nah, tetapi di dalam kelompok tersebut, karena kita ini berbicara tentang materi keberagaman, jadi di dalam kelompoknya masing-masing silakan kalian tulis masing-masing kelompoknya mau kelompok apa dari suku bangsa yang mana. Silakan memilih suku bangsa, salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia. Silakan. Silakan. Tulis salah satu suku bangsa Indonesia. Kalau sudah, nanti di apa itu dipajang di depan ya namanya supaya semuanya bisa melihat. Silakan dipajang di depan di meja kelompoknya. Silakan di depan ya, di depan. Nah di situ silakan itu di situ juga ya. Nah ini kelompok apa namanya? Kelompok Sunda. Ini kelompok suku Dayak. Ini suku Toraja. Yang kencang ya. Ini suku Jawa. Ini suku Batak. Terima kasih. Setiap kelompok kalian sudah diberi nama, yaitu salah satu suku-suku yang ada di Indonesia. Ya. Nah, kemudian Bapak sekarang akan membagikan ya LKPD-nya pada kalian. LKPD ini dari kelompok Sunda ya, kelompok Dayak, kelompok Toraja, ini kelompok Jawa. Nah, ya. Silakan LKPD-nya bisa dibuka, nanti Bapak jelaskan ya. Untuk LKPD ya, silakan dibuka LKPD-nya. Langsung pada bagian C ya. Pada bagian C silakan mengisi nama kelompoknya sesuai tadi yang nama kelompok yang kalian pilih. Silakan. Masing-masing ya, silakan. Ya, nama kelompoknya dulu ya, ini nama kelompok. Nama kelompoknya apa ini? Ini. Ya. Ya, silakan. Nama kelompoknya, lalu di situ ada nama-nama anggotanya ya, nama-nama anggotanya. Silakan diisi. Ini kelompok apa ini? Kelompok kata ya, kita tulis ya. Nah. Sudah semuanya? Nah, di dalam LKPD ada yang belum nih. Ya, nanti kita tunggu ya. Di dalam LKPD tersebut silakan dibuka halaman selanjutnya ya. Nah, di situ udah. Nah, itu ya. Di situ bagian D ya. Bagian D ada gambar contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian dibuka halaman selanjutnya bagian E ya. Bagian E. Nah, di situ ada tugasnya masing-masing ya. Bagian E yang pertama yaitu lihat kalian ya sambil kalian ini mempelajari LKPD. Di situ ada kelompok-kelompok ya dalam langkah-langkah penyusunan proyek ya. Ada kelompok suku apa itu? Ini apa? Suku Sunda. Kelompok suku Sunda tugasnya adalah mencocokkan gambar keberagaman suku bangsa yang ada di Pulau Jawa. Jadi tugasnya adalah mencocokkan ya keberagaman di Pulau Jawa. Kemudian yang kedua suku tadi apa? Suku Jawa ya. Suku Jawa itu tugasnya adalah mencocokkan gambar keberagaman suku bangsa di sebagian Pulau Sumatera.
Yang selanjutnya tadi suku Batak ya. Suku Batak itu tugasnya adalah mencocokkan gambar keberagaman yang ada di mana? Di sebagian pulau Sumatera ya. Kemudian selanjutnya yaitu kelompok Dayak mana? Kelompok Dayak. Ini ya kelompok Dayak yaitu mencocokkan mencocokkan gambar keberagaman kebudayaan di sebagian wilayah Indonesia. Jadi ini di sebagian wilayah Indonesia. Kemudian sama dengan kelompok selanjutnya terakhir itu Toraja ya, mencocokkan gambar keberagaman kebudayaan di sebagian wilayah Indonesia. Nah itu silakan kalian untuk berdiskusi ya. Silakan untuk berdiskusi nanti tapi itu mencocokkan gambar-gambar tersebut itu nanti di pertemuan yang akan datang ya, di pertemuan kedua. Jadi pada pertemuan sekarang kalian hanya menyusun kemudian menganalisis di situ ada ya, menganalisis daripada materi-materi tadi, kemudian atau mempersiapkan juga ya. Mempersiapkan bahan-bahan alat-alat nanti untuk di kegiatan minggu depan. Karena kita ini berbasis proyek ya. Jadi nanti kalian harus membuat produk atau proyek ya yang berupa clipping keberagaman. Judulnya itu clipping keberagaman. Di mana kalian perlu menyiapkan berbagai macam alat-alat, bahan-bahan yang dibutuhkan dari mulai karton, kertas, HPS, ya, lem, apalah segala macam lah. Silakan kalian direncanakan dulu, kemudian nanti minggu depan untuk kegiatan pembuatannya pada pertemuan yang akan datang. Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi ya. Silakan kalian berdiskusi. Nah, ini untuk mengerjakan di situ ada poin 7 ya, silakan poin 7. Poin 7 silakan kalian kerjakan dan diskusikan silakan. Poin 7. Nah, ini. Ya. Silakan. Di situ petunjuknya ada ya. Petunjuknya ada, silakan. Silakan kalian mengisi ya poin ini nih. Nah, ini. Di situ sudah ada pembagiannya ya. Bukunya dibuka, silakan. Bukunya dibuka, silakan. Bukunya dibuka. Udah, beragaman udah. Silakan buka. Nah itu ya, ini yang mana tugasnya? Sudah? Yang mana? Ini. Sudah. Ini. Yang mana? Ya,
silakan itu dianalisis ya, dikerjakan. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Untuk untuk kegiatan di pertemuan kedua nanti ya, pembuatan, kemudian pembuatan penyajian. Jadi kalian nanti membuat apa itu clipping keberagaman ya, kemudian menyajikan atau mempresentasikan nanti ke depan setiap kelompoknya. Nah, kemudian dipajang di majalah dinding sekolah nanti ya hasilnya. Itu kita laksanakan atau kalian laksanakan di pertemuan yang akan datang. Nah, kemudian berarti waktunya kita sepakati kan dari sekarang ya, waktunya 1 minggu ya. Waktunya 1 minggu dari sekarang untuk melaksanakan persiapan kalian untuk kegiatan nanti proyek ya. Silakan kalian diskusikan ya bersama-sama. Silakan kalian diskusikan bersama-sama. Harus aktif ya. Karena setiap aktifan kalian akan Bapak nilai masing-masing ya. Siapa yang aktif, siapa yang tidak. Sudah selesai? Oh, ada yang belum ya? Silakan diskusi ya. Sekali lagi karena Bapak nilai setiap siswa atau setiap kalian itu Bapak nilai ya. Sudah? Ya. Kalau sudah selesai, ya. Kalau sudah selesai, sekali lagi, untuk pertemuan yang akan datang, ya, untuk pertemuan selanjutnya, yaitu kalian akan membuat proyek, di mana proyek tersebut, yaitu waktunya persiapannya, maksudnya yaitu 1 minggu, ya. 1 minggu untuk persiapan. Tadi seperti untuk alat, untuk bahan, ya keperluannya, kemudian informasi-informasi penting yang ada hubungannya dengan keberagaman, seperti pencarian clippingnya, kaliannya dari gambar-gambarnya dari mana, bisa dari internet, bisa dari media yang lainnya, dari majalah, koran atau buku-buku bekas yang sudah tidak terpakai, itu boleh. Kalian digunting ya, digunting, kemudian selama 1 minggu kalian kumpulkan. Nanti pada waktu pertemuan yang akan datang kalian kerjakan ya. Nah, pada pertemuan kali ini ya yang kedua, yaitu
akan membuat proyek, ya, membuat proyek yang berjudul clipping keberagaman. Jadi nanti kalian membuat clipping sesuai dengan persiapan dari seminggu kemarin. Sudah dipersiapkan bahan-bahannya? Sudah? Sudah, ya. Terima kasih. Kalau sudah kalian persiapkan dengan matang, mudah-mudahan dalam waktu seminggu kalian sudah matang persiapannya, ya. Alat-alatnya sudah siap? Bahannya sudah siap? Ya, ya. Silakan. Kalau sudah siap, silakan kalian dibuat proyeknya, ya. Clippingnya dibuat. Silakan kalian ditempelkan di dalam kertas karton dan kertas HBS yang sudah kalian persiapkan seminggu yang lalu. Silakan, silakan, silakan diskusikan, ya, bersama-sama, ya. Ada yang bagian apa nanti silakan kalian berbagi tugas. Jangan lupa berbagi tugas dalam kelompok, ya. Silakan. Jangan lupa berbagi tugas, ya. Kalau belum rapi, kalau ada kemarin yang belum digunting apa-apa, itu tolong dirapikan lagi, ya. Kalau ada yang masih kurang rapi, dirapikan lagi. Potongan-potongan ininya apa itu namanya? Gambarnya. Silakan. Yang sudah kalian persiapkan pada satu minggu kemarin, ya. Judul clippingnya adalah clipping keberagaman saja, ya. Clipping keberagaman. Mau dibuat segitiga? Waktunya Bapak kasih waktu 60 menit, ya. 60 menit untuk kegiatan apa itu namanya? Kegiatan proyek kali ini.
judulnya clipping keberagaman, kemudian dikasih nama-nama anggota kelompoknya beserta nama kelompoknya. Terserah kalian desainnya seperti apa, yang penting itu adalah hasil kreativitas kalian. Dalam kegiatan pembelajaran yang berbasis proyek itu berarti kalian perlu kerjasama yang bagus dan supaya hasilnya juga bagus. Ya, betul. Ada yang sudah selesai? Ada? Kelompok mana? Bukan sudah selesai. Kelompok suku Jawa, ya. Coba Bapak lihat ya. Kelompok suku Jawa.
Ya, bagus ya, sudah selesai. Kelompok Toraja. Toraja. Sudah selesai. Ya, ya. Terima kasih, bagus. Ada lagi? Kelompok suku Batak sudah selesai. Mana? Coba. Ya, bagus. Berarti tinggal 2 kelompok lagi yang belum selesai ya. Kelompok suku Dayak dan suku Sunda. Silakan tetap semangat ya kalian. Tetap semangat dan kerjasama yang baik dalam mengerjakan proyeknya. Silakan ya. Nah, nanti setelah selesai semuanya, kalian mempresentasikannya ke depan setiap kelompoknya. Kemudian setelah selesai presentasi di akhir pembelajaran nanti, hasil karya kalian itu ditempelkan di majalah dinding sekolah. Ya, nanti kalian tempel langsung di sana ya oleh perwakilan. Bagi yang sudah ya, bagi yang sudah kelompoknya silakan untuk mempersiapkan nanti presentasi di depan ya. Jadi kalian mempersiapkan masing-masing untuk ke depan nanti ya. Kelompok Sunda juga sudah selesai ya. Terima kasih. Bagus ya. Kelompok suku Dayak sudah selesai, sudah. Sudah selesai semuanya ya? Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah selesai semuanya, silahkan kalian setiap kelompoknya untuk mempersiapkan diri masing-masing ya untuk presentasi di depan. Silakan kalian sampaikan hasil proyeknya, hasil pekerjaannya di depan kelompok yang lain. Nah, untuk presentasi ke depan, Bapak akan mengundi saja ya, mengundi kelompok mana saja nanti yang akan duluan presentasi ke depan. Setiap kelompoknya ada perwakilan 1 orang. Silakan ke depan. Mana? 2 kelompok lagi. Kelompok Sunda mana? Perwakilannya siapa? Kelompok Sunda. Di sini ada nomor 5 ya, ada 5 nomor di sini. Nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian nanti silakan kalian ambil salah satu. Dan itu berarti urutan kalian dalam presentasi. Silakan ambil. Ya, silakan duduk kembali. Sudah dapat semua? Mana yang urutan pertama atau 1? Kelompok yang mana? Kelompok suku Batak. Nah, kelompok 2 yang bagian urutan kedua kelompok Toraja. Yang ketiga kelompok suku Dayak, yang keempat suku Sunda, yang kelima suku Jawa. Nah, itu adalah urutan kalian presentasi nanti di depan ya. Silakan untuk kelompok suku Batak untuk mempresentasikannya di depan. Silakan ya untuk mempresentasikan di depan. Mempresentasikan hasil proyek kelompok kalian masing-masing. Silakan ya. Silakan boleh geser sebelah sini ya. Boleh geser sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah gugur, padang rumput, pegunungan, daerah rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Silakan hasil proyeknya di ini ya ditampilkan, silakan. 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 Provinsi Sumatera Selatan, suku Ogan memiliki tradisi yang masih dilakukan hingga saat ini, yaitu tradisi pernikahan yang disebut pengadanan. Selain itu, suku Ogan mayoritas memeluk agama Islam, sementara beberapa lainnya beragama Kristen Katolik. Seperti suku lain begitu, masyarakatnya banyak yang mendiami pesisir pantai. Sudah selesai? Nah, itu hasil presentasi dari kelompok suku Batak. Nah, silakan. Bagaimana, ada tanggapan dari kalian kira-kira? Tanggapannya? Silakan. Ada tanggapan dari kelompok kalian? Silakan. Yo, siapa yang mau menanggapi? Siapa? Silakan. Gina, silakan. Boleh berdiri, Gina. Silakan. Perbedaan kondisi alam di Indonesia banyak mempengaruhi banyaknya keberagaman. Nah, jadi keberagaman yang ada itu dipengaruhi oleh kondisi alam. Terima kasih ya untuk kelompok suku Batak dan untuk Gina ya. Terima kasih. Boleh ditutup silakan untuk kelompok suku Batak. Silakan. Waalaikumsalam. Tangan ya. Kemudian selanjutnya kelompok silakan. Kelompok Toraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Toraja. Kira-kira ada yang mau menanggapi dari hasilnya atau dari ya silakan. Nah, menurut itu ya kelompok Dayak, jadi tanggapannya bahwa masyarakat Indonesia itu menerima budaya dari luar juga katanya, sehingga terdapat banyak perbedaan. Yaitu dari tanggapan dari kelompok suku Dayak. Cukup ya? Terima kasih ya, silakan untuk ditutup ya. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, selanjutnya kelompok siapa tadi yang ketiga? Ya, silakan. Kelompok suku Dayak ya. Kelompok suku Dayak. Silakan. Balik maju ke depan agar kelihatan begini ya. Ke depan. Boleh nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan hasil karyanya mana? Ya. Gimana hasilnya boleh dikatasin ya. Inilah hasil karyanya ya. Hasil karyanya. Nah, kira-kira ada tanggapan ya dari kelompok yang lain? Ya silakan. Kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi menyebabkan terjadinya banyak kebudayaan. Nah, cukup ya. Ya silakan untuk ditutup. Ya Irit ya. Waalaikumsalam. Tangan. Silakan selanjutnya kelompok mana? Sunda, silakan. Kelompok Sunda. Boleh maju ke depan ya. Itunya boleh ditampilkan di atas, agak atas ya. Nah, gitu. Silakan. Waalaikumsalam. mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Ya, silakan. Hasil kerjanya boleh disampaikan. Ya. Lebih ya. Nah, itulah hasilnya ya. Ada provinsi daerah istimewa Yogyakarta itu ada ya, ada beberapa suku, ada suku Jawa di sana ya. Kemudian provinsi Banten ada suku Baru dan lain-lain banyak ya. Ya, silakan. Ada yang mau menanggapi untuk kelompok suku Sunda? Silakan dari kelompok suku Toraja. Nah, katanya perbedaan itu dipengaruhi oleh letak strategis suatu wilayah. Jadi muncullah perbedaan-perbedaan. Wilayah Indonesia itu diambil oleh dua benua dan dua samudra, maka melahirkan banyak kebudayaan. Salah satunya yang kalian atau kelompok suku Sunda tampilkan di depan. Terima kasih ya. Terima kasih. Silakan boleh diakhiri kelompok suku Sunda. Silakan. Satu kelompok lagi ya. Silakan. Kelompok suku Jawa. Kelompok suku Jawa. Silakan maju ke depan. Agak maju sedikit ya, agak ke tengah ya. Terlihat sama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok suku Jawa akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Gina. Perkenalkan, nama saya Safa. Perkenalkan, nama saya Adi. Faktor penyebab keberagaman kondisi negara kepulauan. Hasil analisis kami, hal ini mengakibatkan perbedaan suku, bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Titik keberagaman hasil kami. Provinsi Nangro Aceh, Darussalam, suku Aceh. Provinsi Sumatera Barat, suku Mentawai. Provinsi Sumatera Utara, suku Nias. Provinsi Sumatera Selatan, suku Ogan. Provinsi Bengkulu, suku Rejang. Ya, ya, terima kasih. Ya, nanti silakan itu ditampilkan boleh di katasir. Nah, itulah hasil dari kelompok suku Jawa. Kira-kira ada tanggapan tidak? Silakan.
Silakan dari kelompok Sunda tanggapannya. Menurut saya sebagai kepulauan Nah, menurut kelompok Sunda bahwa dengan wilayah Indonesia itu yang berbentuk kepulauan, maka bisa mempengaruhi terhadap lahirnya perbedaan dalam kebudayaan. Ya, cukup ya. Silahkan boleh diakhiri presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan. Ini ya hasil presentasi atau hasil proyek kalian membuat membuat clipping keberagaman yang sudah dipersiapkan 1 minggu yang lalu. Kemudian hari ini kalian buat ya, sudah kalian presentasikan di depan dengan hasilnya semuanya bagus ya. Tepuk tangan buat kalian semua ya. Nah, kita sekarang silakan boleh kalian tempel di majalah dinding sekolah ya, silakan. Untuk perwakilan 2 orang membawa clippingnya ke tempat mading atau mading sekolah ya, silakan. Nah, setelah kalian tadi menempelkan di mading sekolah hasil proyek kalian ya, yaitu tentang clipping keberagaman. Nah, sekarang saatnya kita ini merefleksi hasil pembelajaran barusan atau hasil setelah diskusi barusan, setelah kerja kelompok barusan. Nah, sekarang silakan kalian simpulkan oleh masing-masing kelompoknya tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan untuk kelompok tadi sesuai dengan presentasi urutannya ya. Ya, yang pertama kelompok Subatak, silakan. Kelompok Subatak untuk menyampaikan kesimpulannya setelah pembelajaran hari ini. Silakan berdiri. Silakan. keragaman suku dan budaya mempengaruhi keragaman Indonesia. Terima kasih ya, keberagaman katanya mempengaruhi apa? Keragaman budaya. Keragaman budaya Indonesia. Diulangi, tolong diulangi coba. Suku dan budaya Indonesia mempengaruhi keragaman budaya Indonesia. Dan ya, terima kasih ya dari kelompok Batak ya, suku Batak. Nah, selanjutnya apa kesimpulan dari kelompok apa tadi yang kedua? Toraja, ya silakan. Toraja, kesimpulannya. Sikap masyarakat yang baik terhadap perubahan. Terima kasih. Selanjutnya kelompok mana? Ya, silakan kelompok suku Dayak. Ya, terima kasih ya. Selanjutnya kelompok ini ya, suku Sunda, silakan. Ya, terima kasih bahwa
suku-suku dan budaya Indonesia beraneka ragam karena dipengaruhi oleh kata strategis saja. Selanjutnya yang terakhir. Ya, silakan dijawab. Karena wilayah Indonesia sangat luas. Terima kasih ya semuanya sudah menyampaikan kesimpulannya. Bapak akan menyimpulkan dari seluruh kegiatan pembelajaran hari ini bahwa keberagaman dalam masyarakat Indonesia dibentuk oleh banyaknya suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan daerah. Dan keberagaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu adalah ada pada suku bangsa, agama, ras, wilayah, bahkan ada gender juga. Ya, itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Nah, sekarang Bapak mau memberikan apa ini ya? Soal-soal untuk kalian yang harus kalian isi ya. Ini tolong dibagikan ke teman-temannya. Silakan bagikan ya. Dibagikan ke teman-temannya. Nanti kalian mengisi soal tersebut lalu dikumpulkan ya, lalu dikumpulkan oleh yang kedua kelompoknya. Silakan. Bapak kasih waktu 2 menit saja lah. 2 menit silakan kerjakan ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Ya, ya, silakan dikumpulkan ya. Silakan dikumpulkan oleh kelompoknya masing-masing. Kelompok masing silakan. Ya, silakan dikumpulkan. Ya. Nah, enggak ya? Apakah kalian senang belajar hari ini? Terima kasih kalian sudah belajar dengan senang hati, dengan gembira pada hari ini. Mudah-mudahan ke depan lebih semangat lagi. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita masuk kepada materi yaitu arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kemudian jangan lupa kalian di rumah belajar ya, kemudian baca-baca materi-materinya, cari informasi-informasi dari media-media, dari internet dan dari mana saja silakan untuk referensi materi pembelajaran selanjutnya. Kemudian sebelum kita tutup ya, sebaiknya kita berdoa ya, berdoa kembali agar kita tetap diberikan kelancaran dalam segala aktivitas ya. Silakan untuk mereka memimpin doa. Duduk siap. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi
Terima kasih, alhamdulillah kita ya patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita telah selesai dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ya dari kegiatan hari ini. Alhamdulillah ya. Dan akhir kata